Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian injeksi tramadol. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi, cara kerja, dosis, indikasi, kontraindikasi, efek samping dari pemberian injeksi tramadol. Yang pertama, definisi. Menurut Wikipedia, tramadol atau nama komersialnya Ultram adalah pengobatan nyeri opioid yang digunakan untuk mengatasi nyeri sedang hingga cukup parah. Yang kedua, cara kerja. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pengambilan kembali norepinefrin, serotonin, serta meningkatkan pelepasan serotonin. Tramadol juga akan mengubah persepsi dan respons terhadap rasa sakit dengan mengikat reseptor opiat di sistem saraf pusat. Yang berikut dosis. Dosis 100 mg atau 1 ampul diinjeksikan secara lambat atau dilarutkan dalam larutan infus, kemudian diinfuskan. Injeksi dilakukan melalui vena dan otot. Indikasi dari obat ini. Indikasi tramadol adalah untuk penata laksanaan nyeri kronik derajat sedang sampai berat dan nyeri pasca operasi. Kontraindikasi. Hindari penggunaan tramadol pada pasien dengan kondisi yang pertama, riwayat hipersensitif terhadap tramadol, yang kedua, keracunan akut dengan hipnotik, analgesik sentral, opioid, obat psikotropika, atau alkohol, epilepsi atau kejang yang tidak terkontrol, asma bronkial akut atau berat, hiperkapnia atau depresi pernapasan yang signifikan dalam pengaturan yang tidak dipantau, atau tidak adanya peralatan resusitasi. Yang berikut gangguan ginjal dan hati berat. Yang berikut penggunaan bersamaan dengan monoamine oksidase inhibitor atau MAOI atau 2 minggu setelah penarikan MAOI. Efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi apabila mengonsumsi tramadol yaitu yang pertama, kejang, pusing sakit kepala, mengantuk dan lemah, stimulisasi SSP atau kecemasan, euforia dan halusinasi. Yang berikut berkeringat, kebingungan, gangguan koordinasi, gangguan pencernaan yang di dalamnya konstipasi, mual, muntah, diare, sakit perut, perut kembung, dan kehilangan berat. Yang berikut ada dermatitis yang di dalamnya ruam, urtikaria atau biduran, gejala menopause pada perempuan, gangguan menstruasi, dan kesulitan berkemih. Yang berikut teman-teman kita masuk ke standar operasional prosedur atau SOP pemberian injeksi tramadol melalui intravena. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu pengkajian. Pengkajian di sini menyampaikan salam kepada keluarga yang pertama, lalu yang kedua kita melakukan pengkajian kondisi pasien meliputi usia dan tingkat nyeri pasien. Yang kedua, persiapan. Teman, sebagai perawat kita yang harus diutamakan adalah kebersihan. Jadi kita harus mencuci tangan lalu menyiapkan alat yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan di sini ada steril dan tidak steril. Yang pertama, steril itu spuit 5 cc atau 3 cc sesuai dosis yang dibutuhkan dan kebas swab. Tidak steril itu bagi instrumen dan 1 ampul tramadol. Berikut pelaksanaan pemberian obat. Yang pertama, kita menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan teknik aseptik, membaca etiket obat dan dosis obat sesuai 6 prinsip pemberian obat benar. Yang kedua, kita mencuci tangan, lalu memasang sarung tangan. Yang keempat, mengambil obat dalam tempatnya dengan spuit sesuai dengan takaran atau dosis yang akan diberikan. Tempatkan obat yang telah diambil pada bak injeksi. Yang berikut, kelima, observasi tempat pemasangan infus terhadap plebitis jika tidak ada plebitis dan jalan infus masih lancar. Yang keenam, memasang perlak atau pengalas di bawah vena yang akan dilakukan penyuntikan atau pada daerah pemasangan infus.
Yang ketujuh, turunkan drag infus sehingga tetesan infus terhenti. Yang kedelapan, desinfeksi daerah infus yang akan diinjeksi. Yang kesembilan, melakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas pada tempat injeksi infuset. Yang kesepuluh, menyemprotkan obat hingga habis dengan pelan-pelan. Yang kesebelas, setelah obat habis, tarik spuit dan desinfeksi daerah tempat injeksi pada infuset dengan kapas alkohol. Masukkan spuit yang telah digunakan ke dalam bengkok. Yang ke-12, mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Yang berikut kita mengevaluasi. Yang dievaluasi adalah melihat kondisi pasien, memperhatikan respon pasien selama tindakan dilakukan, dan menanyakan perasaan pasien setelah tindakan dilakukan. Yang berikut kita mendokumentasi. Yang pertama, mencatat semua tindakan yang dilakukan dan respon klien selama tindakan dan kondisi setelah ditindakan. Yang kedua, mencatat dengan jelas, mudah dibaca, dan ditandatangani disertai nama dengan jelas. Nah, teman-teman, itu merupakan standar operasional prosedur atau SOP pemberian injeksi tramadol melalui intravena yang teman-teman dapat ketahui. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan bertemu di video lainnya next time.